Perkenalkan, nama saya Indi Nur Alfiani dengan NPM 0371171775 dari kelas 6G PGSD. Di sini saya akan membahas tentang hak dan kewajiban warga negara. Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi diri kita dan penggunanya tergantung kepada diri kita sendiri. Dan kewajiban yaitu sesuatu yang wajib dilaksanakan. Dan warga negara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu penduduk sebuah negara atau bangsa berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya yang mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga di negara itu sendiri. Nah, dalam setiap negara biasanya ada hak dan kewajiban yang tertentu. Setiap negara menentukan hak dan kewajiban sesuai ideologi yang mereka percaya. Di Cina dan di Rusia, misalnya, Anda akan menemukan hak dan kewajiban yang sangat berbeda dari Indonesia. Karena apa? Di Cina dan di Rusia, di sisi lain, budaya dan demografi sosial negara bisa berpengaruh soal hak dan kewajiban ini. Contohnya, hak menikah. Di Indonesia, sesama jenis tidak diperbolehkan untuk menikah karena budaya dan kepercayaannya yang dominan di negara tersebut. Tetapi, beda halnya dengan di negara Belanda yang sudah mengakui hubungan sesama jenis, pernikahannya yang diakui. Di sini ada jenis hak warga negara. Yang pertama yaitu hak hidup, yang kedua yaitu hak pengakuan hukum, yang ketiga hak atas pengembangan diri dan kegiatan ekonomi, yang keempat hak pembentukan keluarga dan keturunan, yang kelima hak untuk kebebasan, yang keenam yaitu hak atas perlindungan dan keamanan. Yang pertama yaitu hak hidup. Setiap warga negara memiliki hak untuk hidup. Hal ini juga sudah diakui sebagai hak asasi manusia di mata organisasi dunia. Yang kedua yaitu ada hak pengakuan hukum. Setiap warga negara memiliki hak untuk dipandang sama mata hukum. Untuk hal ini, setiap orang akan memiliki kesempatan sama untuk dilindungi oleh hukum negara yang berlaku. Yang ketiga, hak atas pengembangan diri dan kegiatan ekonomi. Warga negara tentu diberi kebebasan untuk mengembangkan diri dan melakukan kegiatan ekonomi. Pengembangan diri ini bisa berupa pengembangan pendidikan ataupun standar hidup. Untuk pengembangan standar hidup dengan melakukan kegiatan ekonomi, hal ini juga dijamin di Indonesia. Siapapun Anda tentu memiliki hak melakukan usaha dan bisnis asalkan sejalan dengan peraturan. Yang keempat yaitu hak pembentukan keluarga dan keturunan. Tentunya semua orang ingin memiliki keluarga dan meneruskan keturunannya. Hal ini merupakan salah satu hak yang Anda miliki dan dijaga oleh negara. Warga negara bahkan bisa menikmati pengakuan dan perlindungan hukum seputar keluarga dan keturunan ini. Yang kelima yaitu hak untuk kebebasan. Warga negara tentu memiliki kebebasan tertentu di luar apa yang dipandang ilegal oleh negara. Kebebasan ini meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan berkegiatan, kebebasan dari rasa takut, kebebasan menentukan pilihan, dan memeluk kepercayaan tertentu. Yang keenam yaitu hak atas perlindungan dan keamanan. Negara tentu memiliki sistem pertahanan dan keamanan. Hal ini digunakan untuk melindungi negara dari segala perangkatnya. Dalam perangkat ini, warga negara adalah salah satu bagian di dalamnya. Yang ketiga, perlindungan dan keamanan di negara tersebut. Nah, selanjutnya ada jenis kewajiban warga negara. Yang pertama yaitu kewajiban mengikuti hukum yang berlaku. Yang kedua yaitu kewajiban bela negara. Yang ketiga yaitu kewajiban pajak. Yang pertama yaitu kewajiban mengikuti hukum yang berlaku. Hukum adalah suatu yang harus dijunjung oleh semua warga negara. Jika ada seorang yang tidak menghormati dan bertindak menyalahi hukum, ia bisa menjadi sumber kerugian bagi warga negara lain. Yang kedua yaitu kewajiban bela negara. Nah, dalam kewajiban ini tergantung negaranya. Kewajiban bela negara ini akan berbeda, tetapi pada umumnya
warga negara wajib membela dan melindungi kedaulatan negara saat ada serangan dari luar. Yang ketiga yaitu ada kewajiban pajak. Pajak adalah bayaran yang wajib dilakukan oleh warga negara. Hal ini berhubungan dengan keberlangsungan negara. Tanpa uang, tentu negara tidak bisa beroperasi dengan baik. Hal seperti pembangunan jalan dan operasi perangkat negara yang bisa berjalan baik karena warga negara membayar pajak. Berikut hak warga negara Indonesia. Yang pertama yaitu hak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak, tertera pada pasal 27 ayat 2. Yang kedua yaitu hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, tertera pada pasal 28B ayat 1. Yang ketiga yaitu hak atas kelangsungan hidup, hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berkependapat, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya, resmi kesejahteraan hidup manusia, tertera pada pasal 28C ayat 1. Yang keempat yaitu hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Pasal 28C ayat 2. Yang kelima yaitu hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum, tertera pada pasal 28D ayat 1. Selanjutnya, hak untuk mempunyai hak milik pribadi, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, tertera pada pasal 28 ayat 1. Selanjutnya ada kewajiban warga negara. Yang pertama yaitu kewajiban menaati hukum dan pemerintah, tertera pada pasal 27 ayat 1. Yang kedua yaitu kewajiban dasar manusia yang tertera pada pasal 28J ayat 1. Yang ketiga, kewajiban tunduk kepada pembatasan yang diterapkan, tertera pada pasal 28J ayat 2. Yang keempat, kewajiban dalam upaya pertahanan negara, tertera pada pasal 30 ayat 1. Yang terakhir yaitu kewajiban membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, tertera pada pemerintahan daerah. Sekian pemaparan hak dan kewajiban warga negara dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.